kehidupan dan kematian. Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan seorang itu tinggal di surga dan neraka. Apakah pantas engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka orang tersebut mengatakan, sungguh tidak cukup wahai seseorang. Demi Allah, aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungi hikmah yang terkandung dari perkataan di atas. Sebuah dialog yang dapat menggugah hati kita yang sudah semakin beku dan keras. Benarlah apa yang telah dinasihatkan oleh ulama yang mulia tersebut, bahwa ternyata tidaklah kita hidup dan menikmati kehidupan ini melainkan karena anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada satu masa atau tempat pun melainkan di sana ada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sudah menjadi keniscayaan dan kewajiban yang tidak bisa lagi kita tawar, yakni untuk senantiasa bersyukur kepada Allah kapanpun dan dimanapun dalam kondisi apapun. Meski kita sadari bahwa sebanyak apapun kita berusaha untuk mensyukuri nikmat Allah, niscaya syukur kita tersebut tidak akan mungkin bisa membayar kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Bahkan syukur yang kita lakukan pun adalah bentuk nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun." Dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Lantas bagaimana kita bersyukur kepada Allah? Apakah cukup kita hanya mengucapkan alhamdulillah ketika kita mendapatkan kenikmatan? Tentu tidak demikian. Karena syukur tidaklah hanya dengan lisan, melainkan harus dengan hati dan juga lisan dan anggota badan. Hati dengan meyakini bahwasanya kenikmatan yang kita dapatkan, yang kita peroleh tidak lain dan tidak bukan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur